diajari akhlak, diajari mengenal Allah, diajari sholat. Itu kata Rasulullah, muru auladakum bisolah, perintahkanlah anak-anak jenengan semua untuk melaksanakan sholat, wahum abna'u sab'i sinin, sedangkan mereka anak-anak tersebut masih umur 7 tahun. Mulai umur 7 tahun ya, kalau bisa, kalau zaman sekarang anak cilik ini wis rodok paham, rodok ngerti, pinter-pinter arek saiki iki wis gawon lah nang masjid, nang mushola, tapi jangan dicul. Nek dicul gawat Pak, nggih, merusak ya. Boleh membawa anak ke masjid, tapi dampingi anaknya biar tidak lari ke sana kemari, watine mengganggu kehusuan orang yang sholat. Tapi terkadang anak iten masjid, wong tua nang omah ya, rata-rata iten kulon niku griya kulon iten ya. Anak-anak iki anak sapa ndi wong tua gak tau ono ya. Ya saya iten mriki boten balik nggih ya, boten nggih ten mriki nggih ya. Tuh. Kemudian wadribuhum wa huwa abna'u asyrin, dan pukullah. Pukullah di sini bukan dipukul pakai penjalin, enggak, kerasilah ya. Kerasi apa carane anak ini ketika sudah umur 10 tahun supaya anak ini sudah aktif melaksanakan sholat. Itu loh. Makanya dihitan minimal kalau laki itu sebelum balik ya. Sebelum balik mungkin ya umur 8, umur 9 itu belum balik. Nek wong wedok dihitan itu 7 hari dari kelahirannya sampai 40 hari itu wong wedok ya. Wong wedok sunati gak kaya wong lanang gitu loh. Nek diditok itu loh, dikerik ambil dokter itu cukup ya. Itu. Nah, jadi yang kedua ini penting hadirin, untuk membentuk anak jadi anak yang soleh, maka harus dididik dengan baik, dengan pendidikan agama. Wong saiki kadang Mbak, les matematika, les bahasa Inggris, wani bayar larang, bayar 200.000 saulan, dibayar. Ketika ngaji ke musola, ke masjid, bayari mek 20.000 abot. Nah, padahal anak ini adalah aset kita, aset dunia akhirat ya. Jadi al-aulad kanzun, anak-anak ini adalah kanzun, harta terpendam, li abawaihi, untuk kedua orang tuanya, ilal akhirah, sampai nanti akhirat. Ketika anaknya menjadi anak yang soleh, pinter ngaji, bisa mendoakan orang tua, ketika kita sudah wafat meninggal dunia, sing diarepi ambek wong tua itu hanya kiriman doa. Makanya ojo medit-medit nih ono wong anak ada kiai ya, ojo medit-medit ya. Saya itu alhamdulillah di rumah punya TPQ, ini Mas Zen tahu ya. Di masjid saya juga ada TPQ ya. Ini alhamdulillah saya wis bayari gratis. Tapi alhamdulillah wongi ngerti Pak. Nggak pakai kartu, nggak pakai apa. Saya manggil guru 2, saya bayari sendiri anunya. Tapi wong-wongi ngerti alhamdulillah. Malah lebih akeh sing gak gawe kartu ya, gak gawe kartu. Nek kartu kan ana tulisane 20.000 ya. Nek gak gawe kartu ana sing 100.000, ana sing 200.000 ya. Ya karo kadang kan jenengi di amplopi dan lain sebagainya. Itu loh. Nah, itu berarti orang tuanya paham bahwasanya ngaji itu penting ya. Ini berkaitan dengan cara mendidik anak supaya anak menjadi anak yang soleh.
Berikutnya adalah di samping diberi didikan dengan ilmu agama, akhlak yang baik, jangan lupa memberi nafkah yang halal. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ya, takutlah kepada Allah. Karena apa? Karena rizki yang tidak halal ini akan membentuk pribadi-pribadi anak itu menjadi anak yang tidak baik. Ini ya, ini jadi jangan salahkan anak. Kalau jadi anak aduwal lakum, dasi musuh. Karena mulai kecil yang dimakan oleh anak sumbernya tidak halal. Hati-hati. Nah, jangan sampai ke anak istri kita ada hal-hal yang haram yang masuk ke perut anak dan istri kita. Nek istri kita sering diberi hal-hal yang haram, ojo disalahno nek bojoe cerewet, anake mokong, ya. Karena itu tadi tidak diberi rizki yang halal. Kemudian berikutnya adalah ini yang terpenting, ajari anak-anaknya dengan Al-Quran. Silakan sampean semua sebagai orang tua menjadikan anak ini sukses dunia dengan belajar matematika yang tekun, bahasa Inggris, ilmu apapun boleh, tapi jangan lupa anak-anak kita harus diberi Al-Quran, diajari, dididik dengan Al-Quran, Pak. Adibu auladakum bisalasati fisol, katanya Rasulullah. Didiklah anak-anak sampean semua bisalasi fisol dengan 3 perkara. Yang pertama adalah hubbi nabikum. Didik anak sampean semua, anak kita semua dengan mencintai Rasulullah. Bagaimana mencintai Rasulullah? Mengenal Rasulullah. Siapakah Nabi Muhammad itu? Siapakah istrinya? Siapakah anak-anaknya? Itu rata-rata anak saiki, Pak, gak ero istri Rasulullah. Ya, kalau di pondok itu ada nadom, namanya nadom Aqidatul Awam. Nah, ini kan anak pinter, paham ya. Jadi kalau hafal Aqidatul Awam, jenengi istri-istri Rasulullah, jenengi anak-anak Rasulullah, semuanya di dalam itu tercantum. Ya, bapak-bapak mungkin ya pinter kabeh, anak istri Rasulullah. Ya, berapa istri Rasulullah itu? 9. Ya, 9. Loh, itu jangan ditiru, Pak. Pas ditiru nanti aku siji ora wolu ojo, Pak. Ya, itu adalah khususiyah kepada Rasulullah SAW. Itu perintah Allah, bukan karena nafsu Rasulullah itu. Tapi yang terpenting bagi anak kita adalah didik anak kita supaya cinta pada Rasulullah. Ini contohnya diantaranya adalah hobi bersolawat. Apa tadi nama grupnya? Wal Asri, Masya Allah ya. Ini grup Wal Asri, demi waktu, demi masa, demi waktu asar. Nah, ini ya, ini salah satu contoh putra-putra yang dididik supaya mencintai Rasulullah ya, dengan bersolawat. Solawat, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu biha asron. Wong solawat siji ae diganjar oleh Allah dengan 10. Ya, ya meskipun solawatnya nggak paham artinya. Itulah kehebatan solawat. Al-Quran nggak paham artinya, moco siji huruf 10. Itu makanya yang pertama adalah suruh didik anak kita untuk mencintai Rasulullah. Kemudian wa ahli baiti, juga didik anak kita supaya mencintai keluarga beliau. Keluarga beliau
keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk istrinya, anaknya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah wa qiraatil Quran, didiklah anak-anak kita supaya bisa membaca Al-Quran. Nah, itu yang diharap oleh kita itu besok adalah wajoni Al-Qur'ani anak. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, sing diharap bismillahirrahmanirrahim khususanilah Yasin wal Qur'an hakim, nyampe Pak kepada yang meninggal. Itulah kalau kita bisa minimal menerapkan ini. Yang pertama, perbagus, sudah bagus namanya. Yang kedua, ayu atibahu, didik bi akhlakil karimah, dengan akhlak yang baik. Didik, ajari sholat, didik dengan pendidikan agama, diberi nafkah yang halal, dan diajari Al-Quran. Insya Allah kalau itu yang kita terapkan mulai dari kecil kepada anak kita, maka anak kita ini akan tumbuh menjadi anak yang qurrata a'yun. Mudah-mudahan Ananda Muhammad Naufal Rabbani betul-betul dijadikan oleh Allah anak yang qurrata a'yun. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, itulah sedikit yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ngapunten. Memang dari awal saya sudah bilang ke Mas Zain dan Bapak Lukas, saya ini gak iso ceramah. Wong ceramah iku ngelawak, iso goyono wong. Nek ngaji iku monggo, tak gitu kan, mau ngaji monggo. Cuman kalau suruh ceramah kaya Kiai Anwar Zahid, wong cekakaan nang pondok gak tau diajari ngono lho istilahnya. Jadi ngapunten nggih Bapak nggih, ngapunten. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.